kenapa kita mesti nguasain bahasa Inggris? Sobs, menurut saya tetap aja nih, bahasa Inggris itu penting banget buat kita. Orang-orang Indonesia, baik yang ada di kota dan juga di desa, mesti bisa bahasa Inggris. Bayangin ini Sobs, 5 atau 10 tahun ke depan, ketika perkembangan teknologi semakin gila, jenis pekerjaan semakin dekat sama digital, dan semua orang seluruh dunia bisa ada di mana aja, bahasa Inggris tetap bakalan pegang peranan nomor 1. Kenapa saya ngomong begitu? Karena sejak saya lulus kuliah di tahun 99, sampai sekarang berarti udah sekitar 20 tahun lebih ya, jumlah orang yang bisa bahasa Inggris sekitar kita ini ya kayaknya sih segitu-gitu aja. Tapi nggak usah dikira-kira Sobs, mari kita lihat data-data berikut ini. Menurut CNN Indonesia, masyarakat Indonesia ditemukan tak terlalu pasif berbahasa Inggris. Laporan Indeks Kecakapan Bahasa Inggris 2022 yang dirilis EF Education First menempatkan Indonesia pada posisi ke-81 dari total 111 negara yang diteliti. Artinya Sobs, Indonesia ini peringkat bahasa Inggrisnya ke-30 dari bawah. Skor Indonesia dalam soal penguasaan bahasa Inggris berada di bawah rata-rata skor regional negara Asia, yaitu sebesar 500. Sobs, Head of Academic Affairs EF Education First, David Bish, mengatakan bahwa Indonesia ini mengalami kondisi generation gap yang unik dibandingkan negara lain di Asia. Artinya apa sih? Ini Sobs, menunjukkan bahwa perkembangan kemampuan berbahasa Inggris orang Indonesia itu tidak terjadi di bangku sekolah, melainkan saat memasuki dunia kerja. Benar-benar unik kan ya, padahal jenjang sekolah ini di Indonesia kalau sampai 1 aja bisa 16 tahun loh. Singapura, negara tetangga kita, malah menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu anak-anak yang baru lahir di sana. Emang ada juga sih yang bisa bahasa Melayu, tapi nggak sebesar mereka yang menguasai bahasa Inggris. Di Malaysia, negara serumpun banget sama Indonesia, juga masih jauh lebih baik soal orang ngomong dalam bahasa Inggris. Ya sih wajar, secara mereka kan dijajah sama Inggris dulu ya. Tapi coba lihat ini Sobs, orang Malaysia banyak mengonsumsi konten bahasa Inggris. Kemudian gua penjualan koran terbaik di negeri jiran adalah harian berbahasa Inggris. Dan di Facebook atau medsos lainnya, kamu juga bakal banyak mendapetin orang-orang Malaysia memposting dalam bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa lainnya, misalnya bahasa Melayu. Sobs, kenapa penting banget ya bahasa Inggris ini? Kalau boleh sedikit cerita, saya ini lahir dari keluarga miskin sekali. Saya gambaran nyata dari masyarakat miskin Indonesia di tahun 80-an. Beli baju baru hanya setahun sekali pas lebaran, makan sekali sehari jam 2, nggak punya televisi, dan yang lainnya. Dan waktu SD saya sadar sesadar-sadarnya kalau saya mungkin nggak akan nerusin ke SMP atau SMA, apalagi kuliah, karena merasa nggak ada biaya. Tapi saya cinta banget, suka banget sama bahasa Inggris. Sejak kelas 4 SD, saya hanya nyimpen satu saja di otak saya bilangin pada diri saya sendiri, apapun yang terjadi, saya kudu bisa nguasain bahasa Inggris. Sejak itu saya ingat banget fokus belajar bahasa Inggris. Waktu SD, saya sekolah di SD Impres. Itu loh, Sob, SD yang didirikan atas kebaikan Pak Harto. Di kampung-kampung, beberapa ada juga sih di perkotaan. So, selama SD ini, karena SD Impres, gak pernah ada pelajaran bahasa Inggris. Tapi saya mulai belajar bahasa Inggris diam-diam, secara sendirian lewat majalah Bobo atau kawanku. Yang waktu itu banyak diasuh oleh Bu Nisrina Nur Ubar. Ya, tapi gitu ya, seadanya saja. Di tahap itu, saya belajar ngafalin nama-nama benda dalam bahasa Inggris. Sendirian aja, cara ngucapinnya saya baru tahu di SMP. Masya Allah, semoga Allah SWT membalas kebaikan Bu Nisrina. Saya kayaknya satu dari ribuan anak Indonesia yang mendapatkan banyak manfaat dan motivasi untuk bisa menguasai bahasa Inggris dari Bu Nisrina lewat majalah. So, SMP dan SMA, saya nyaris mengabaikan semua pelajaran selain bahasa Inggris. So, ketika nilai matematika, fisika, biologi, atau kimia saya jeblok banget, alias cuma dapat 4, 5, atau 6 di rapot, saya nggak pusing. Saya nggak merasa harus terganggu. Orang saya cuma butuh bahasa Inggris saja kok. Satu lagi, ada sih pelajaran yang saya cukup bagus juga, yaitu bahasa Indonesia. Tapi jadinya kan emang relate ya. Kalau kamu belajar bahasa Inggris, kayaknya otomatis bahasa Indonesia kamu juga jadi banyak improve tuh. So, apa sih yang bisa saya dapetin dari bisa bahasa Inggris ini? Waktu muda, maksudnya ketika usia saya 20 tahunan, saya ngerasa saya bisa dapat duit dari menguasai bahasa Inggris. Emang benar, saya jadi guru, jadi wartawan di Jakarta, jadi penulis. Ya medianya karena saya bisa berbahasa Inggris. Tapi saya pengen share juga nih ya. Saya bisa menguasai Photoshop, video editing, atau saya bisa membuka komputer itu sendiri. Waktu awal di pertengahan 90-an, ya karena saya ngerti bahasa Inggris. Buka komputer kan gak sama Sob dengan buka HP zaman sekarang ya. Anak-anak Gen Z boleh jadi gak paham bahasa Inggris, tapi hatam banget soal HP. Nah, di usia pertengahan 40-an,
sekarang ini saya ngerasa Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak anugerah dengan saya bisa berbahasa Inggris. Dulu ketika anak-anak saya mulai menghafal Quran, saya sempat ngerasa, aduh, gua kemana aja ya waktu muda, kau gak belajar bahasa Arab. Tapi sekarang saya lebih kompromi bahwa dengan bahasa Inggris saya bisa juga mempelajari Islam dari berbagai sumber. So, ada banyak banget sarana yang bisa kita gunakan untuk bisa berbahasa Inggris, terutama lewat HP kita sekarang ini. Mulai dari belajar yang dasar banget sampai yang advance. Kita nggak akan kekurangan bahan kok. Ketika saya googling dan buka YouTube, Masya Allah itu bahan-bahan perkuliahan saya di bahasa Inggris di Unpad melimpah di mana-mana. Bahan-bahan ini sebagian sudah saya unduh dan kemudian saya ajarkan pada anak-anak saya di rumah. So, ada begitu banyak keajaiban sekitar kita dalam hidup kita ya. Mungkin bukan dengan bahasa Inggris sarananya, mungkin dengan yang lainnya. Setiap orang kan berbeda-beda. Tapi ingat ini ya sobs, jika kamu fokus pada satu hal, insya Allah satu hal itu akan membuka jalan dalam hidup kamu. Prove it.